Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita masih diberi kesehatan, kekuatan untuk bisa hadir di tempat ini karena mengikuti kegiatan kita, yaitu workshop peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah, implementasi kurikulum merdeka. Pada kegiatan ini kami menyisipkan salah satu materi dari program guru penggerak kami angkatan 8, yaitu aksi nyata modul 1.4 budaya positif, di mana tugas aksi nyata ini kami diberikan kesempatan untuk bagaimana berbagi pemahaman, elaborasi, kolaborasi kepada Bapak Ibu guru di sekolah, karena bagaimana kita nanti mewujudkan budaya positif di sekolah kita ini. Sehingga sebentar kami akan panel, saya sendiri, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan Pak Jainuddin. Oke, Bapak Ibu yang sama berbahagia, di sini ada elaborasi pemahaman modul 1.4 budaya positif. Oke, ini yang menjadi awal materi kita. Ada pertanyaan pemantik. Di sini tinggal kita memilih setuju atau tidak dari pernyataan dan pertanyaan yang ada. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu, setuju atau tidak dengan pernyataan ini? Bahwa dengan hukuman bisa membuat murid, siswa menjadi disiplin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa kita sebagai guru tentunya sudah pernah melakukan ketiga hal tersebut, baik itu memberi hukuman, ya, dengan cara membersihkan halaman sekolah, ya, memberi penghargaan. Menurut Bapak Ibu, apakah yang selama ini kita lakukan berdampak positif kepada siswa atau tidak? Itu kan pertanyaannya. Seperti yang pertama, selama ini asal yang namanya siswa melanggar, pasti kita kasih hukuman. Tujuannya apa? Nah, ini ya. Pertanyaannya, apakah hukuman itu memang satu-satunya cara yang bisa kita lakukan, kita gunakan dengan tujuan untuk mendisiplinkan anak? Itu kan pertanyaannya. Kemudian ini yang sering juga yang nomor 3, penghargaan atau reward. Apakah pemberian reward ini selamanya berdampak positif atau tidak kepada siswa? Misalnya kalau ada siswa yang berprestasi, siswa yang berperilaku baik, kita beri dia penghargaan atau reward. Apakah reward atau penghargaan itu selamanya akan berdampak positif kepada siswa atau tidak? Itu yang menjadi pertanyaan. Oke, Bapak Ibu lanjut. Ini Bapak Ibu, disiplin positif. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita hubungkan tadi dengan yang pernyataan nomor 1. Kira-kira dia berhubungan positif atau negatif dari pernyataan
Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kalau kita hubungkan tadi dengan pernyataan nomor 1, hukuman mendisiplinkan anak, kira-kira berhubungan atau tidak? Apakah hukuman tadi bisa mendisiplinkan anak kalau kita kaitkan dengan ini? Bahwa kita memberi hukuman itu tujuannya untuk supaya anak bisa berubah menjadi disiplin. Itu kan tujuannya kan, yang selama ini biasa kita lakukan. Kalau kita hubungkan dengan ini, apakah tujuan yang ingin kita capai dengan menghukum siswa tadi bisa tercapai atau tidak? Tidak. Kenapa? Jadi artinya bahwa hukuman itu yang sering selama ini kita lakukan berarti memang sudah benar atau tidak? Tidak. Artinya bahwa hukuman itu yang sesuai kita inginkan agar siswa itu berubah, tapi ternyata tidak. Karena kenapa ini tadi? Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tujuan kita menghukumkan untuk mengontrol. Tapi sesuai dengan teori di sini bahwa hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Walaupun kita memberi hukuman, kalau siswanya tidak mau berubah, tidak akan berubah. Ini maksudnya di sini. Artinya bahwa ada cara lain atau ada pendekatan lain yang bisa kita lakukan. Tujuannya bukan mengontrol, ya, tapi bisa kita mengubah, mempengaruhi. Jadi kita hanya sebatas mempengaruhi, tidak bisa mengontrol. Tujuan kita mempengaruhi, ya sebagaimana pengaruh kita itu bisa merubah karakter dari seseorang. Seperti itu. Kemudian yang berikut, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, contoh, siswa selama ini sering terlambat, pasti ada tujuannya kenapa dia sering terlambat. Kenapa dia sering melanggar? Pasti ada tujuannya kenapa dia sering melanggar. Bapak Ibu juga kan, kita semua melakukan sesuatu hal pasti ada tujuannya. Kita tidak akan melakukan sesuatu kalau tidak ada tujuan. Bapak Ibu ke sekolah kan pasti ada tujuannya, ya, seperti itu. Nah, ini biasa 5 posisi kontrol yang bisa kita pilih sebagai guru. Sekarang tinggal dari 5 ini, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira selama ini kita memposisikan diri kita ini di nomor berapa? Nomor 1 kan, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Yang dominan yang selama ini kita biasa gunakan atau posisi kita adalah di 1 dan 2. Yang penting sisa melanggar kita hukum, ya. Yang penting melanggar dihukum. Posisi dominan kita selama ini di sini. Kemudian dilanjutkan dengan yang di sini. Ini Bapak Ibu, kalau di sini pembuat rasa bersalah, ini salah satunya adalah bisa masuk kategori bully. Karena kenapa? Kita mempermalukan siswa di depan teman-temannya. Itu masuk kategori bully. Padahal tujuannya kita kan untuk memberi hukuman, jerah, tapi ternyata ada efek sampingnya dari apa yang sudah kita lakukan. Yang selama ini siswa kalau kita panggil di depan kelas atau pada saat apel pagi, ya, bagaimana perasaannya itu kalau dia dipanggil, kemudian disuruh maju ke depan? Kira-kira perasaannya seperti apa? Padahal tujuannya kita untuk membuat dia jerah, tapi ternyata efek psikologisnya besar. Belum kita panggil, sudah terlambat, nah kita keluarkan lagi kata-kata yang tidak positif. Maka malulah dia di depan teman-temannya.
Apakah itu tujuannya bisa kita capai bahwa akan berdampak positif? Tidak. Nah, bisa jadi karena seringnya kita melakukan yang ini, itu juga merupakan salah satu penyebab siswa jarang untuk masuk di kelas kita. Karena pikirannya, kalau saya masuk pasti saya lagi yang ditunjuk, kalau saya tidak bisa pasti lagi diganggu maju lagi depan kelas dan lain sebagainya. Akhirnya membuat mindset siswa ya untuk malas masuk di kelas kita, karena pikirannya pasti dibeli lagi kita ini. Kalau ditunjuk tidak bisa jawab, pasti disuruh lagi ke depan, ya, diberikan kata-kata yang tidak bagus dan lain sebagainya. Akhirnya menurunkan motivasi siswa untuk belajar. Bisa jadi memotivasi juga dia untuk tidak masuk di kelas kita. Nah, ini yang sering Bapak Ibu kita renungkan, ya, seperti yang disampaikan tadi Pak Pemateri Pak Kasman, kita sedikit demi sedikit merubah apa yang selama ini kita anggap benar, apakah memang sudah benar. Kalau memang salah kita perbaiki, untuk bagaimana kita menghasilkan atau menciptakan budaya positif di sekolah kita. Karena kalau budaya positif ini sudah terbangun di sekolah, maka sekolah itu akan terasa nyaman dan aman untuk siswa. Nah, secara otomatis siswa pasti akan termotivasi untuk tetap dan selalu hadir di sekolah. Tapi kalau setiap dia hadir, kesan-kesan negatif yang akan dia peroleh dari gurunya, itu mungkin jadi salah satu penyebab sehingga dia jarang suka ke sekolah, sering terlambat dan lain sebagainya. Nah, itu Bapak Ibu. Ini yang sering kita permasalahkan di sekolah, disiplin. Disiplin artinya belajar. Makna asal kata dengan disiplin diri dan murid-murid sekelas dan Plato, ya. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi di sini kita disiplin itu kita hubungkan di sini. Jadi kalau kata kepatuhan berarti suka tidak suka, mau tidak mau siswa harus ikut walaupun tidak sesuai apa yang diinginkan. Jadi kalau kita hubungkan di sini dengan di sini, disiplin dan kepatuhan berarti ada di tengah-tengahnya itu ada kata memaksa, tanda kutip, tidak tertulis tapi tersirat. Kita memaksa siswa untuk ini, untuk itu, untuk ini. Jadi siswa melakukan sesuatu bukan atas kemauannya, tapi mengikuti kemauan gurunya. Mau ikut tidak disukai, tidak ikut, ya salah juga. Jadi ada kata keterpaksaan untuk patuh. Sehingga tadi jangan heran mungkin ya siswa melakukan atau sering berbuat polos, ya, terlambat dan lain sebagainya, ya karena ada sesuatu di sekolah. Seperti itu. Jadi sini Bapak Ibu kita tidak terlalu membahas detail, kita hanya berbagi bagaimana poin-poin penting apa yang selama ini dan sering kita lakukan di sekolah. Nanti tinggal kita lihat apakah yang selama ini kita lakukan memang tujuannya baik dan berdampak positif untuk siswa atau tidak. Kalau memang itu berdampak positif untuk siswa, mari sama-sama kita tingkatkan. Tapi kalau memang itu berdampak negatif untuk siswa, mari bersama-sama sedikit demi sedikit secara bertahap kita ubah. Sehingga nanti bagaimana kita mendapatkan atau menciptakan budaya positif di sekolah sehingga sekolah menjadi nyaman dan aman. Oke, Bapak Ibu,
Ini yang sering diagung-agungkan kalau di program guru penggerak filosofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita masih diberi kesehatan, kekuatan untuk bisa hadir di tempat ini karena mengikuti kegiatan kita itu workshop peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah implementasi kurikulum merdeka. Pada kegiatan ini kami menyisipkan salah satu materi dari program guru penggerak kami angkatan 8, yaitu aksi nyata modul 1.4 budaya positif, di mana di tugas aksi nyata ini kami diberikan kesempatan untuk bagaimana berbagi pemahaman, elaborasi, kolaborasi kepada Bapak Ibu guru di sekolah, karena bagaimana kita nanti mewujudkan budaya positif di sekolah kita ini. Sehingga sebentar kami akan panel, saya sendiri, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan Pak Jainuddin. Oke, Bapak Ibu yang sama berbahagia, di sini ada elaborasi pemahaman modul 1.4 budaya positif. Oke, ini yang menjadi awal materi kita. Ada pertanyaan semantik. Di sini tinggal kita memilih setuju atau tidak dari pernyataan dan pertanyaan yang ada. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu, setuju atau tidak dengan pernyataan ini? Bahwa dengan hukuman bisa membuat murid, siswa menjadi disiplin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa kita sebagai guru tentunya sudah pernah melakukan ketiga hal tersebut, baik itu memberi hukuman, ya, dengan cara membersihkan halaman sekolah, ya, memberi penghargaan. Menurut Bapak Ibu, apakah yang selama ini kita lakukan berdampak positif kepada siswa atau tidak? Itu kan pertanyaannya. Seperti yang pertama, selama ini asal yang namanya siswa melanggar pasti kita kasih hukuman. Tujuannya apa? Nah ini, ya. Pertanyaannya, apakah hukuman itu memang satu-satunya cara yang bisa kita lakukan, kita gunakan dengan tujuan untuk mendisiplinkan anak? Itu kan pertanyaannya. Kemudian, ini yang sering juga yang nomor 3, penghargaan atau reward. Apakah pemberian reward ini selamanya berdampak positif atau tidak kepada siswa? Misalnya kalau ada siswa yang berprestasi, siswa yang berperilaku baik, kita beri dia penghargaan atau reward. Apakah reward atau penghargaan itu selamanya akan berdampak positif kepada siswa atau tidak? Itu yang menjadi pertanyaan. Oke, Bapak Ibu lanjut. Ini Bapak Ibu disiplin positif. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita hubungkan tadi dengan yang pernyataan nomor 1,
Kira-kira dia berhubungan positif atau negatif dari pernyataan Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kalau kita hubungkan tadi dengan pernyataan nomor 1, hukuman mendisiplinkan anak, kira-kira berhubungan atau tidak? Apakah hukuman tadi bisa mendisiplinkan anak? Kalau kita kaitkan dengan ini, bahwa kita memberi hukuman itu tujuannya untuk supaya anak bisa berubah menjadi disiplin. Itu kan tujuannya kan, yang selama ini biasa kita lakukan. Kalau kita hubungkan dengan ini, apakah tujuan yang ingin kita capai dengan menghukum siswa tadi bisa tercapai atau tidak? Tidak. Kenapa? Jadi artinya bahwa hukuman itu yang sering selama ini kita lakukan berarti memang sudah benar atau tidak? Tidak. Artinya bahwa hukuman itu yang sesuai kita inginkan agar siswa itu berubah, tapi ternyata tidak. Karena kenapa ini tadi? Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tujuan kita menghukumkan untuk mengontrol. Tapi sesuai dengan teori di sini bahwa hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Walaupun kita memberi hukuman, kalau siswanya tidak mau berubah, tidak akan berubah. Ini maksudnya di sini. Artinya bahwa ada cara lain atau ada pendekatan lain yang bisa kita lakukan. Tujuannya bukan mengontrol, ya, tapi bisa kita mengubah, mempengaruhi. Jadi kita hanya sebatas mempengaruhi, tidak bisa mengontrol. Tujuan kita mempengaruhi, ya sebagaimana pengaruh kita itu bisa merubah karakter dari seseorang. Seperti itu. Kemudian yang berikut, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, contoh, siswa selama ini sering terlambat, pasti ada tujuannya kenapa dia sering terlambat. Kenapa dia sering melanggar, pasti ada tujuannya kenapa dia sering melanggar. Bapak Ibu juga kan, kita semua melakukan sesuatu hal pasti ada tujuannya. Kita tidak akan melakukan sesuatu kalau tidak ada tujuan. Bapak Ibu ke sekolah kan pasti ada tujuannya, ya, seperti itu. Nah, ini biasa 5 posisi kontrol yang bisa kita pilih sebagai guru. Sekarang tinggal dari 5 ini, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira selama ini kita memposisikan diri kita ini di nomor berapa? Nomor 1 kan, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Yang dominan yang selama ini kita biasa gunakan atau posisi kita adalah di 1 dan 2. Yang penting siswa melanggar kita hukum, ya. Yang penting melanggar dihukum. Posisi dominan kita selama ini di sini. Kemudian dilanjutkan dengan yang di sini. Ini Bapak Ibu, kalau di sini pembuat rasa bersalah, ini salah satunya adalah bisa masuk kategori bully. Karena kenapa? Kita mempermalukan siswa di depan teman-temannya. Itu masuk kategori bully. Padahal tujuannya kita kan untuk memberi hukuman, jerah, tapi ternyata ada efek sampingnya dari apa yang sudah kita lakukan. Yang selama ini siswa kalau kita panggil di depan kelas atau pada saat apel pagi, ya, bagaimana perasaannya itu kalau dia dipanggil, kemudian disuruh maju ke depan, kira-kira perasaannya seperti apa? Padahal tujuannya kita untuk membuat dia jerah, tapi ternyata efek psikologisnya besar.
belum kita panggil sudah terlambat, nah, kita keluarkan lagi kata-kata yang tidak positif, maka malulah dia di depan teman-temannya. Apakah itu tujuannya bisa kita capai bahwa akan berdampak positif? Tidak. Nah, bisa jadi karena seringnya kita melakukan yang ini, itu juga merupakan salah satu penyebab siswa jarang untuk masuk di kelas kita. Karena pikirannya, kalau saya masuk pasti saya lagi yang ditunjuk, kalau saya tidak bisa pasti lagi diganggu, dimaju lagi depan kelas dan lain sebagainya. Akhirnya membuat mindset siswa ya untuk malas masuk di kelas kita, karena pikirannya pasti dibully lagi kita ini. Kalau ditunjuk tidak bisa jawab, pasti disuruh lagi ke depan, ya, diberikan kata-kata yang tidak bagus dan lain sebagainya. Akhirnya menurunkan motivasi siswa untuk belajar. Bisa jadi memotivasi juga dia untuk tidak masuk di kelas kita. Nah, ini yang sering Bapak Ibu kita renungkan, ya, seperti yang disampaikan tadi Pak Pemateri Pak Kasman, kita sedikit demi sedikit merubah apa yang selama ini kita anggap benar, apakah memang sudah benar. Kalau memang salah kita perbaiki, untuk bagaimana kita menghasilkan atau menciptakan budaya positif di sekolah kita. Karena kalau budaya positif ini sudah terbangun di sekolah, maka sekolah itu akan terasa nyaman dan aman untuk siswa. Nah, secara otomatis siswa pasti akan termotivasi untuk tetap dan selalu hadir di sekolah. Tapi kalau setiap dia hadir, kesan-kesan negatif yang akan dia peroleh dari gurunya, nah itu mungkin jadi salah satu penyebab sehingga dia jarang suka ke sekolah, sering terlambat dan lain sebagainya. Nah itu Bapak Ibu. Ini yang sering kita permasalahkan di sekolah, disiplin. Disiplin artinya belajar. Makna asal kata dengan disiplin diri dan murid-murid sekelas dan patok, ya. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidakkenyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi di sini kita disiplin itu kita hubungkan di sini. Jadi kalau kata kepatuhan berarti suka tidak suka, mau tidak mau siswa harus ikut walaupun tidak sesuai apa yang diinginkan. Jadi kalau kita hubungkan di sini dengan di sini, disiplin dan kepatuhan berarti ada di tengah-tengahnya itu ada kata memaksa, tanda kutip, tidak tertulis tapi tersirat. Kita memaksa siswa untuk ini, untuk itu, untuk ini. Jadi siswa melakukan sesuatu bukan atas kemauannya, tapi mengikuti kemauan gurunya. Mau ikut tidak disukai, tidak ikut, ya salah juga. Jadi ada kata keterpaksaan untuk patuh. Sehingga tadi jangan heran mungkin ya siswa melakukan atau sering berbuat polos, ya terlambat dan lain sebagainya, ya karena ada sesuatu di sekolah. Seperti itu. Jadi sini Bapak Ibu kita tidak terlalu membahas detail, kita hanya berbagi bagaimana poin-poin penting apa yang selama ini dan sering kita lakukan di sekolah. Nanti tinggal kita lihat apakah yang selama ini kita lakukan memang tujuannya baik dan berdampak positif untuk siswa atau tidak. Kalau memang itu berdampak positif untuk siswa, mari sama-sama kita tingkatkan. Tapi kalau memang itu berdampak negatif untuk siswa, mari bersama-sama sedikit demi sedikit secara bertahap kita ubah. Sehingga nanti bagaimana kita mendapatkan atau menciptakan budaya positif di sekolah sehingga sekolah menjadi nyaman dan aman.
Oke, Bapak Ibu, nah, ini yang sering diagung-agungkan kalau di program guru penggerak filosofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita masih diberi kesehatan, kekuatan untuk bisa hadir di tempat ini guna mengikuti kegiatan kita, yaitu workshop peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah implementasi kurikulum merdeka. Pada kegiatan ini kami menyisipkan salah satu materi dari program guru penggerak kami angkatan 8, yaitu aksi nyata modul 1.4 budaya positif, di mana tugas aksi nyata ini kami diberikan kesempatan untuk bagaimana berbagi pemahaman, elaborasi, kolaborasi kepada Bapak Ibu guru di sekolah, karena bagaimana kita nanti mewujudkan budaya positif di sekolah kita ini. Sehingga sebentar kami akan panel, saya sendiri, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan Pak Jahaluddin. Oke, Bapak Ibu yang sama berbahagia, di sini ada elaborasi pemahaman modul 1.4 budaya positif. Oke, ini yang menjadi awal materi kita. Ada pertanyaan pemantik. Di sini tinggal kita memilih setuju atau tidak dari pernyataan dan pertanyaan yang ada. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu, setuju atau tidak dengan pernyataan ini? Bahwa dengan hukuman bisa membuat murid, siswa menjadi disiplin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa kita sebagai guru tentunya sudah pernah melakukan ketiga hal tersebut, baik itu memberi hukuman, ya, dengan cara membersihkan halaman sekolah, ya, memberi penghargaan. Menurut Bapak Ibu, apakah yang selama ini kita lakukan berdampak positif kepada siswa atau tidak? Itu kan pertanyaannya. Seperti yang pertama, selama ini asal yang namanya siswa melanggar, pasti kita kasih hukuman. Tujuannya apa? Nah ini, ya. Pertanyaannya, apakah hukuman itu memang satu-satunya cara yang bisa kita lakukan, kita gunakan dengan tujuan untuk mendisiplinkan anak? Itu kan pertanyaannya. Kemudian, ini yang sering juga yang nomor 3, penghargaan atau reward. Apakah pemberian reward ini selamanya berdampak positif atau tidak kepada siswa? Misalnya kalau ada siswa yang berprestasi, siswa yang berperilaku baik, kita beri dia penghargaan atau reward. Apakah reward atau penghargaan itu selamanya akan berdampak positif kepada siswa atau tidak? Itu yang menjadi pertanyaan. Oke, Bapak Ibu lanjut. Ini Bapak Ibu disiplin positif. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita hubungkan tadi
dengan yang pernyataan nomor 1. Kira-kira dia berhubungan positif atau negatif dari pernyataan? Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kalau kita hubungkan tadi dengan pernyataan nomor 1, hukuman mendisiplinkan anak, kira-kira berhubungan atau tidak? Apakah hukuman tadi bisa mendisiplinkan anak? Kalau kita kaitkan dengan ini, bahwa kita memberi hukuman itu tujuannya untuk supaya anak bisa berubah menjadi disiplin. Itu kan tujuannya kan, yang selama ini biasa kita lakukan. Kalau kita hubungkan dengan ini, apakah tujuan yang ingin kita capai dengan menghukum siswa tadi bisa tercapai atau tidak? Tidak. Kenapa? Jadi artinya bahwa hukuman itu yang sering selama ini kita lakukan berarti memang sudah benar atau tidak? Tidak. Artinya bahwa hukuman itu yang sesuai kita inginkan agar siswa itu berubah, tapi ternyata tidak. Karena kenapa ini tadi? Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tujuan kita menghukumkan untuk mengontrol. Tapi sesuai dengan teori di sini bahwa hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Walaupun kita memberi hukuman, kalau siswanya tidak mau berubah, tidak akan berubah. Ini maksudnya di sini. Artinya bahwa ada cara lain atau ada pendekatan lain yang bisa kita lakukan. Tujuannya bukan mengontrol, ya, tapi bisa kita mengubah, mempengaruhi. Jadi kita hanya sebatas mempengaruhi, tidak bisa mengontrol. Tujuan kita mempengaruhi, ya sebagaimana pengaruh kita itu bisa merubah karakter dari seseorang. Seperti itu. Kemudian yang berikut, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, contoh, siswa selama ini sering terlambat, pasti ada tujuannya kenapa dia sering terlambat. Kenapa dia sering melanggar? Pasti ada tujuannya kenapa dia sering melanggar. Bapak Ibu juga kan, kita semua melakukan sesuatu hal pasti ada tujuannya. Kita tidak akan melakukan sesuatu kalau tidak ada tujuan. Bapak Ibu ke sekolah kan pasti ada tujuannya, ya, seperti itu. Nah, ini biasa 5 posisi kontrol yang bisa kita pilih sebagai guru. Sekarang tinggal dari 5 ini, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira selama ini kita memposisikan diri kita ini di nomor berapa? Nomor 1 kan, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Yang dominan yang selama ini kita biasa gunakan atau posisi kita adalah di 1 dan 2. Yang penting siswa melanggar kita hukum, ya. Yang penting melanggar dihukum. Posisi dominan kita selama ini di sini. Kemudian dilanjutkan dengan yang di sini. Ini Bapak Ibu, kalau di sini pembuat rasa bersalah, ini salah satunya adalah bisa masuk kategori bully. Karena kenapa? Kita mempermalukan siswa di depan teman-temannya. Itu masuk kategori bully. Padahal tujuannya kita kan untuk memberi hukuman, jerah, tapi ternyata ada efek sampingnya dari apa yang sudah kita lakukan. Yang selama ini siswa kalau kita panggil di depan kelas atau pada saat apel pagi, ya, bagaimana perasaannya itu kalau dia dipanggil, kemudian disuruh maju ke depan, kira-kira perasaannya seperti apa? Padahal tujuannya kita untuk membuat dia jerah, tapi ternyata efek psikologisnya besar.
belum kita panggil sudah terlambat, nah, kita keluarkan lagi kata-kata yang tidak positif, maka malulah dia di depan teman-temannya. Apakah itu tujuannya bisa kita capai bahwa akan berdampak positif? Tidak. Nah, bisa jadi karena seringnya kita melakukan yang ini, itu juga merupakan salah satu penyebab siswa jarang untuk masuk di kelas kita. Karena pikirannya, kalau saya masuk pasti saya lagi yang ditunjuk, kalau saya tidak bisa pasti lagi diganggu, dimaju lagi depan kelas dan lain sebagainya. Akhirnya membuat mindset siswa ya untuk malas masuk di kelas kita, karena pikirannya pasti dibully lagi kita ini. Kalau ditunjuk tidak bisa jawab, pasti disuruh lagi ke depan, ya, diberikan kata-kata yang tidak bagus dan lain sebagainya. Akhirnya menurunkan motivasi siswa untuk belajar. Bisa jadi memotivasi juga dia untuk tidak masuk di kelas kita. Nah, ini yang sering Bapak Ibu kita renungkan, ya, seperti yang disampaikan tadi Pak Pemateri Pak Kasman, kita sedikit demi sedikit merubah apa yang selama ini kita anggap benar, apakah memang sudah benar. Kalau memang salah kita perbaiki, untuk bagaimana kita menghasilkan atau menciptakan budaya positif di sekolah kita. Karena kalau budaya positif ini sudah terbangun di sekolah, maka sekolah itu akan terasa nyaman dan aman untuk siswa. Nah, secara otomatis siswa pasti akan termotivasi untuk tetap dan selalu hadir di sekolah. Tapi kalau setiap dia hadir, kesan-kesan negatif yang akan dia peroleh dari gurunya, itu mungkin jadi salah satu penyebab sehingga dia jarang suka ke sekolah, sering terlambat dan lain sebagainya. Nah, itu Bapak Ibu. Ini yang sering kita permasalahkan di sekolah, disiplin. Disiplin artinya belajar. Makna asal kata dengan disiplin diri dan murid-murid Socrates dan Plato, ya. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi di sini kita disiplin itu kita hubungkan di sini. Jadi kalau kata kepatuhan berarti suka tidak suka, mau tidak mau siswa harus ikut walaupun tidak sesuai apa yang diinginkan. Jadi kalau kita hubungkan di sini dengan di sini, disiplin dan kepatuhan, berarti ada di tengah-tengahnya itu ada kata memaksa, tanda kutip, tidak tertulis tapi tersirat. Kita memaksa siswa untuk ini, untuk itu, untuk ini. Jadi siswa melakukan sesuatu bukan atas kemauannya, tapi mengikuti kemauan gurunya. Mau ikut tidak disukai, tidak ikut, ya salah juga. Jadi ada kata keterpaksaan untuk patuh. Sehingga tadi jangan heran mungkin ya siswa melakukan atau sering berbuat polos, ya, terlambat dan lain sebagainya, ya karena ada sesuatu di sekolah. Seperti itu. Jadi sini Bapak Ibu kita tidak terlalu membahas detail, kita hanya berbagi bagaimana poin-poin penting apa yang selama ini dan sering kita lakukan di sekolah. Nanti tinggal kita lihat apakah yang selama ini kita lakukan memang tujuannya baik dan berdampak positif untuk siswa atau tidak. Kalau memang itu berdampak positif untuk siswa, mari sama-sama kita tingkatkan. Tapi kalau memang itu berdampak negatif untuk siswa, mari bersama-sama sedikit demi sedikit secara bertahap kita ubah. Sehingga nanti bagaimana kita mendapatkan atau menciptakan budaya positif di sekolah sehingga sekolah menjadi nyaman dan aman.
Oke, Bapak Ibu, nah, ini yang sering diagung-agungkan kalau di program guru penggerak filosofi. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan hari ini seperti biasa ya, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran ya, biasanya di awal untuk terciptanya ya, bentuknya proses pembelajaran yang aktif ya, kreatif, menyenangkan dan nyaman di dalam kelas ya. Tentunya kita harus membuat awal aturan-aturan atau kesepakatan yang menjadi keputusan kita bersama agar dalam proses pembelajaran dapat berjalan aman dan lancar ya. Peraturan-peraturan itu kita buat dalam bentuk apa ini? Keyakinan asal kata apa? Yakin ya. Ini asal katanya apa? Yakin. Sepakat? Kalian ya? Ini kita belajar bahasa Indonesia. Nah, pendapat awalan dan akhirat. Oke, sebelum dapat awalan dan akhirat, kata dasarnya apa? Ini lagi. Ada yang bisa kasih definisi apa itu yakin? Ya oke. Apa? Oke, percaya diri. Ada lagi? Ya, tadi yakin namanya percaya. Ada lagi? Sudah kan? Yakin. Apa itu yakin? Nah, sudah lagi ada satu, percaya. Apa lagi? Ada lagi yang bertambahkan? Yakin. Saya yakin. Artinya apa? Yakin itu timbulnya dari mana? Munculnya dari mana? Yang pasti kan? Ya. Yakinkah kamu akan sekolah di sini? Yakin. Ya. Jadi yakin apa? Munculnya dari hati, ya. Dan itu pasti bisa jawabkan. Saya berani memilih ini karena ini. Ya, berarti saya harus mempertanggungjawabkan. Ya, kata tanggungjawab. Berarti mau tidak mau, suka tidak suka, apa yang sudah kita sepakati hari ini harus dilaksanakan. Ya, kalau tidak dilaksanakan, kira-kira konsekuensinya apa? Karena ada konsekuensi ya. Apa konsekuensinya? Biasanya apa? Berupa sanksi. Artinya apa? Saya sudah yakin memutuskan seperti ini, maka saya harus mampu mempertanggungjawabkan. Bentuk tanggung jawabnya apa? Ya. Contoh, saya memilih sekolah di sini. Berarti bentuk pertanggungjawaban saya harus benar-benar sekolah dengan baik di sekolah ini sampai tamat. Itu bentuk pertanggungjawaban. Ya. Kenapa tidak disebut atau ditulis
tulis tapi keyakinan kelas. Apa bedanya? Ini kata dasarnya apa? Aturan. Hah? Aturan atau aturan? Aturan atau aturan? Atur. Bedanya ini dengan ini apa? Mana yang lebih apa ya? Kalau orang bilang mana yang lebih apa ya? Kalau bicara aturan mana yang lebih tinggi filosofinya, yakin atau aturan? Yakin. Makanya kita sebut keyakinan karena yakin ini timbulnya dari tinggi. Artinya apa? Sebelum saya mengungkapkan atau menyatakan keyakinan saya, pastikan sudah lewat sini. Ya, artinya saya berani mengungkapkan sesuatu atau melakukan sesuatu, berarti saya sudah yakin mampu untuk melaksanakan, dilaksanakan. Itu bentuk bertanggung. Makanya kita sebut keyakinan bukan aturan kelas. Karena aturan kelas ini sangat mudah untuk dihilangkan. Ya. Karena dibuangnya bukan lewat sini. Ya. Makanya kita sebut keyakinan kelas, bukan aturan kelas. Karena biasanya kita sering dengar aturan dibuat untuk dihilangkan. Begitu kan? Makanya kita sebut keyakinan kelas. Untuk apa keyakinan kelas ini kita buat? Itu tadi, untuk menciptakan kondisi pembelajaran di kelas yang aman, nyaman, tertib dan menyenangkan. Yang melanggar keyakinan kelas ini ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Jadi kan sudah berpikir, kalau saya lakukan ini ada sanksinya, berarti kita berpikir 1000 kali untuk melanggar. Ya, karena sudah tahu kalau saya langgar ada konsekuensinya, dan konsekuensi itu pasti sifatnya ini kita. Adakah sanksi yang tidak ada ya? Umumnya sanksi itu pasti merugikan. Karena dia merugikan, maka pasti akan berpengaruh dalam proses pembelajaran. Seperti yang lalu-lalu biasa, saya sudah sampaikan bahwa kalau saya sudah ada di dalam kelas, siswa masih ada di luar, tidak boleh lagi masuk. Masih banyak siswa yang saya keluarkan tidak mengikuti pembelajaran saya karena saya sudah di dalam, dia pasti keluar. Karena aturannya itu pada saat guru masuk di kelas, semua siswa sudah harus berada di dalam kelas. Tidak ada lagi siswa yang berada di luar kelas. Paham ya? Kenapa kita buat keyakinan seperti itu? Ya tadi, untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman, tentram, ya nyaman. Karena kenapa? Kalau kalian sudah lagi belajar, kemudian ada yang keluar masuk, kira-kira terganggu atau tidak? Terganggu. Ya, berarti kelas itu sudah tidak lagi terasa nyaman. Ya. Dan kemudian yang lebih ekstrimnya, ya, siswa seenaknya keluar masuk. Kalau keluar tidak bisa lagi masuk. Ya, makanya kita kan ada waktu istirahat. Artinya gunakan waktu istirahatmu sebaik mungkin. Ya, karena pada saat dia pembelajaran tidak ada lagi waktu untuk bermain. Ya, gitu ya. Keyakinan kelas ini adalah hasil kesepakatan antara guru dan siswa. Jadi nanti sebentar kita akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan usul kira-kira keyakinan kelas apa yang kita buat untuk menciptakan kelas yang aman, tentram dan nyaman.
kira-kira apa? Ya, yang pertama hadir tepat waktu. Paham nggak maksudnya ini hadir tepat waktu? Yang saya katakan tadi, sudah harus berada di dalam kelas sebelum gurunya masuk. Artinya bukan hanya guru A, guru B, tapi semua. Ya, karena bukan berarti yang buat keyakinan kelasnya guru A itu hanya berlaku di guru A, tidak, tapi berlaku ke seluruh. Ya, oke, hadir tepat waktu. Bisa ini? Bisa dipertanggungjawabkan, dilaksanakan? Bisa ya? Tidak ada alasan. Hadir tepat waktu. Ya, karena kan tadi saya katakan kalian sekolah kan sejak TK, SD, SMP dan sekarang SMA. Ya, jadi bukan hal baru lagi, harus hadir di sekolah tepat waktu. Kita masuknya kan mulai pembelajaran itu 7.30. Artinya apa? Sebelum jam 7.30 semua sudah harus berada di kelas. Ya, karena biasa apel pagi itu kan kita mulai jam biasa jam 07.15. Ya, kira-kira apa lagi? Hadir tepat waktu. Yang kedua apa? Ada yang mau menunjukkan? Agar suasana pembelajaran di kelas nyaman, tenang, damai, dan lain sebagainya. Kira-kira apa? Ada yang mau menunjukkan? Artinya kalau sudah ada gurunya di kelas, apalagi pada saat gurunya sedang menjelaskan, maka semua harus fokus belajar. Tidak ada lagi cerita kiri, cerita kanan, cerita depan, cerita belakang. Yang mengenai kiri kanan sehingga membuat kelas menjadi gaduh atau ya. Apa lagi? Yang kadang masih menjadi budaya siswa. Menghargai. Ini yang masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yaitu dengan menghargai teman. Contoh, temannya kalau ditunjuk kemudian jawabannya salah, apa reaksimu? Apa reaksimu? Kalau teman ditunjuk kemudian dia tidak bisa jawab atau jawabannya salah, reaksimu apa? Apa reaksimu? Ini ya. Itu yang masih menjadi budaya kalian dalam hal menghargai teman. Contoh kecilnya saja, tadi yang saya katakan, temanmu ditunjuk, dia tidak bisa menjawab, reaksi apa? Tahu. Tapi sudah melanggar itu ya. Sekarang pertanyaannya, apakah dia yang mentertawai itu lebih baik dari yang ditertawai? Kan tidak ya? Jangan sampai kamu sudah tertawai temanmu, tiba-tiba yang ditunjuk lebih parah. Ya? Makanya ini tadi menghargai teman. Karena kenapa? Jangan sampai kamu seringnya mentertawai temanmu, ternyata kamu lebih tidak bisa dibantu dia. Karena memang umumnya seperti itu. Orang-orang yang sering
hitungannya dia tidak lebih baik dari yang ditertawai. Ya, itu fakta. Ya, kalau mentertawai temannya, suaranya yang paling nyaring. Ya, tapi tiba ditanya, biar napasnya tidak terdengar, gemetar dia. Ya, jadi ini karena sudah ada ini, maka tidak ada lagi kejadian-kejadian siswa mentertawai teman. Karena semuanya kadang-kadang konstitusi. Ya, kemudian apa lagi? Ini yang biasa. Isim saat keluar kelas. Artinya kalau sudah ada gurunya di dalam, berarti harus izin dari gurunya. Kalau gurunya mengizinkan baru keluar. Kalau gurunya tidak mengizinkan, tidak boleh. Gitu. Ya. Dan kan kalian kata-kata keluar. Ya. Dari sana keluar tanpa izin kepada guru. Kalau izin keluar, kemudian saya tidak tahu, kamu masuk kembali, saya nyatakan berarti kamu masuk setelah saya berada di dalam kelas. Artinya silakan tetap hingga keluar kelas. Yang tadinya kalau saya absen hadir, kalau saya sudah kasih keluar, absennya saya ubah jadi polos. Ya, hitungan polos itu hitungannya 3 kali auto. Ya, artinya apa? Kalau 1 kali kamu bolos, hitungannya sudah 3 kali auto. Hitungannya 3 hari tidak hadir. Kalau 2 kali kamu bolos, hitungannya sudah 6 hari. 1 minggu tidak hadir. Ya, dan itu sangat berpengaruh terhadap nilai sikap dan penentuan kamu saat naik kelas. Ya, ada lagi yang pertama apa? Ini saya sudah kasih contoh tadi. Ada yang mengusulkan yang kelima? Ada? Apa lagi? Hadir tepat waktu, tertib dalam kelas, menghargai teman, izin saat keluar kelas. Apa lagi? Nah, ini yang banyak juga terjadi. Karena banyak juga yang diberikan tugas oleh gurunya, tapi yang tidak dikerjakan. Atau biasa juga karena dia tidak kerja tugas, karena misalnya seperti biologi masuk jam kedua, jam pertama dia masuk, yang kedua masuk jam biologi, karena tugasnya belum dikerja, maka jam biologi dia bolos. Nanti jam ketiga sudah selesai jam biologi, baru dia masuk. Jadi sudah sia-sia. Karena kenapa? Jam biologi sudah terdeteksi bolos. Ya. Ini banyak. Apa lagi? Ini. Ini saya lihat pakaianmu masih tidak ketat. Yang mana itu pakaian satu pakaian tadi? Lagi di kasih masuk di mana? Sekarang pakaianmu memang. Ada yang luar? Lihat. Jadi semuanya nanti ada konsekuensinya. Ya. Maka sebelum melakukan sesuatu dan itu melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat, maka suka tidak suka, mau tidak mau harus terima konsekuensi. Ya. Jadi waktu lagi ditanya, ini Pak Guru kenapa saya diberi sanksi? Karena itu tadi. Ya. Ada lagi?
5 begitu ya? Nah, gitu ya? Gitu ya? Atau bagaimana bahasanya? Pulang sekolah? Hah? Kan harus pulang tepat waktu kan? Pulang sekolah tepat waktu. Ya. Pulang sekolah tepat waktu. Pulang sekolah tepat karena ada absen masuk. Kalau pulang tidak tepat waktu berarti terdeteksi. Jadi akhirnya sia-sia pembelajaran nomor dari jam 7.30 ya sampai jam terakhir, tapi sebelum jam pulang sekolah kami sudah pulang terdeteksi. Jadi sia-sia itu dari pagi sampai siang kamu ada di sekolah karena penilaian akhirnya dikatakan bolos. Jadi hati-hati, jangan ikuti temanmu belum jam pulang sudah pulang. Diajak sini nih tidak belajar ini juga. Kan kalian ini mudah terpengaruh terhadap ajakan-ajakan yang melanggar aturan. Iya kan? Kalau diajak bolos, kalau diajak ke kantin pada saat yang istirahat, tanpa berpikir langsung diiyakan. Tapi coba, kalau lagi di kantin, lagi di luar kelas, kemudian diajak masuk ke kelas, responnya sama atau tidak? Beda kan? Apa responnya? Nanti malas, enggak, tunggu dulu, sebentar. Tapi kalau diajak ada di kelas, kemudian diajak ke kantin, iya. Iya kan? Iya itu. Kalau ajakan-ajakannya yang negatif-negatif, responnya cepat. Ya. Tapi kalau diajak yang baik-baik, banyak alasan 1001. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Yang mau ditambahkan? Ini semua ada konsekuensinya apabila ya. Ini lagi biasa. Ya. Apa yang kira-kira berlaku? Ada yang mau tambahkan? Ini dari 1 sampai 7 semuanya dari saya. Memang yang nomor 8 ini dari siswa. Mau sukarelawan atau saya tunjuk? Hah? Mau ada yang jadi sukarelawan supaya teman-temannya tidak ditunjuk atau ditunjuk? Karena saya itu kalau saya menunjuk harus dijawab. Ada? Nah, saya kasih waktu 5 detik. Kalau ada dalam waktu 5 detik yang mengajukan tangannya untuk menjadi sukarelawan mengisi yang nomor 8, artinya suka tidak suka, mau tidak mau, saya akan menunjuk. Dan kalau saya tunjuk, silakan ke depan dan menuliskan apa yang mau ditulis. Siap? Oke, 5 detik dimulai dari sekarang. 3 detik. 3 setengah. 4. 4 setengah. 4.75. 4.79. Ada? 4.90. 4.95. 50. Berarti habis. Ada yang mengajukan tangan? Tutup.
Kemudian tulis jawaban yang di nomor 8. Ya. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan? Ini sudah mulai dengan detak jantung yang tidak beraturan. Ya, sudah pintu door. Kita dah. Sudah ada yang mulai gelisah, jangan sampai saya tunjuk, ya. Hanya jangan sampai saking tegangnya, pas saya tunjuk kaget pingsan, nah itu bahaya. Ya. Saya tutup mata dulu, kemudian kalau saya membuka, saya perlu langsung menentukan orangnya siapa. Kayaknya perempuan. Nah, laki-laki sedikit tegak, perempuan yang tambat tegak. Yang pakai masker atau tidak pakai masker ya? Tidak pakai masker. Untuknya tuh yang pakai masker hanya 1. Berarti yang tidak pakai masker yang saya. Iya. Kalau yang pakai masker kesianannya sendiri. Sudah pasti dia kalau dia ditunjuk. Berarti yang tidak pakai masker. Iya. Sekarang yang saya mau tunjuk, yang jilbab hitam atau jilbab merah? Babu cari bisa jilbab hitam, saya jilbab merah. Padahal sama-sama jilbabnya itu, tapi masih baru lihat yang mana jilbab hitam, mana jilbab merah. Dan ternyata dia tidak pakai jilbab. Itu salah satu ciri tegang, ya. Itu tadi saya katakan jilbab merah atau jilbab hitam, baru dia lihat kita. Padahal jilbabnya sama. Tapi karena tegangnya tidak konsen, yang mana jilbab hitam, yang mana jilbab merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang di belakangnya pakai masker. Siapa? Siapa? Nah, coba kita. Ini kalau dia berhasil mengisi nomor 8, maka saya akan kasih dia kesempatan untuk menunjuk teman yang lain untuk mengisi nomor 9. Siap ya? Siapa namanya? Dari? Saya coba. Alamatnya? Silakan isi nomor 8. Kalau sudah diisi, saya kasih kesempatan menunjuknya mengisi nomor 9. Kira-kira keyakinan kelas apa lagi yang harus dibuat supaya kelas itu nyaman, tertib, ya, menyenangkan pada saat menjadi proses belajar mengajar. Piket kelas. Misalkan ada jadwal pembersihan kan? Atau ini bisa diambil jadwalnya buat apa yang bisa kamu buat dari jadwal punya puasa? Pembersihan kelas. Saling mengerjakan tugas
membersihkan kelas. Selesai. Dia punya kesempatan untuk menunjuk temannya yang lain. Apa itu? Saling mengerjakan tugas pembersihan kelas. Oke? Tunjuk teman saja. Terserah mau laki-laki mau perempuan. Bagusnya laki-laki karena perempuan sudah. Mana? Siapa? Idul. Mana itu? Nah, ke depan ini. Siapa nama? Dari SMP berapa? Usaha SMP? 2. Dia tahu namamu dari mana? Ya? Tahu? Berarti yang karena yang dia tunjuk kamu tadi, kamu mungkin hanya kamu yang dia tahu namanya. Ya. Ido. Oke, isi nomor 9 itu apa? Yang kedua, hari ini 10 ya, tinggal 1 lagi. Nanti Ibu masih punya satu kesempatan untuk menjadi lagi 1 orang supaya genap 10 ya. Oke, siapa yang begitu begini? Ya, Sabrina. Ayat terakhir, katakan kita dulu ya. Nomor 20 bagi dulu ya. Oke, nah ini yang banyak juga dilakukan oleh perempuan. Siswa makan di dalam kelas. Jadi di sini tidak boleh makan saat pelajaran berlangsung. Artinya apa? Ya, saat makan itu kita sudah sediakan itu pada saat yang istirahat. Ya, jadi tidak usah lagi makanan yang dari kantin dibawa ke kelas. Ya, apalagi sudah masuk bukunya, lagi belajar masih makan. Makanya jangan heran laki-laki mejamu penuh dengan sampah. Karena itu kebiasaanmu, ya. Belanja di kantin, tapi makannya di kelas. Sampahnya disimpan di lantai. Akhirnya kelas itu seperti tempat pembuangan sampah. Ya. Karena salah satu yang membuat kita merasa nyaman di dalam kelas adalah salah satunya kebersihan. Ya. Maka patut dipertanyakan kondisi siswa di dalam kelas, kelasnya terhanyut, kelasnya kotor, tapi masih nyaman juga belajar. Kira-kira kondisi psikologisnya seperti apa? Ya, karena dalam kondisi berantakan, dalam kondisi kotor, ya, dalam kondisi sampah berserakan, tapi masih aktif proses pembelajaran. Itu
Kan kalau secara logisnya itu kan tidak bagus. Ya. Kondisi tidak teratur tapi masih nyaman di dalamnya. Berarti kira-kira kondisi di rumahnya juga seperti itu. Kamarnya berantakan, ya, tahap kiri kanan, tapi masih nyaman juga di dalam kamar. Berarti memang ada kondisi-kondisi tertentu yang patut dipertanyakan. Ya, inilah 10 keyakinan kelas yang kita buat hari ini dengan tujuan agar proses pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas dapat berjalan lancar, aman, nyaman. Ya, karena kenapa? Proses pembelajaran yang aman, nyaman bagi peserta didik itu bisa menunjang atau memotivasi siswa dalam proses pembelajaran. Ya, sehingga dari keyakinan 10 kelas ini yang kita buat dan sudah disepakati dan ini berasal dari kalian, maka harus dipertanggungjawabkan. Bagaimana bentuk pertanggungjawabannya? Dilaksanakan. Ya. Karena kalau tidak dilaksanakan akan ada konsekuensinya. Ya. Dan konsekuensinya itu berupa sanksi. Dan yang namanya sanksi merugikan pasti sifatnya merugikan. Merugikan apa? Yang merugikan yang melanggar. Ya. Bisa dipertanggungjawabkan dari nomor 1 sampai nomor 10? Bisa ya? Harus bisa. Ya. Karena kalau ini bisa dipertanggungjawabkan, bisa dilaksanakan, maka bisa kita jamin ya proses pembelajaranmu baik di dalam kelas maupun di luar kelas kondisinya akan tetap aman dan nyaman. Ya. Kan beda itu kalau dipanggil melanggar tidak lagi yang disebut, itu kan tidak akan nyaman itu di sekolah. Itu juga yang akan menyebabkan muncul pemikiran untuk selalu bolos hadir di sekolah. Kenapa? Karena yang paling pasti kalau saya pergi lagi di sekolah, saya melanggar, saya lagi yang disebut. Itu lagi yang akan memotivasi kalian untuk tidak hadir, tidak di sekolah. Itu, ya. Salah satu ketidaknyamanan siswa untuk datang ke sekolah karena tadi dia tidak bisa mempertanggungjawabkan dirinya sendiri untuk mengikuti aturan yang berlaku di sekolah. Itu artinya apa? Dirinya sendiri saja dia tidak bisa atur. Ya, bagaimana bisa mengatur yang lain? Dia tidak bisa memposisikan dirinya, dia tidak bisa meyakinkan dirinya bahwa saya bisa melakukan, saya bisa melaksanakan, saya bisa mempertanggungjawabkan aturan-aturan yang berlaku di sekolah. Karena dia tidak percaya diri, pasti muncul berbagai macam pemikiran. Jangan sampai kalau sebentar saya pergi di sekolah, saya melanggar lagi, pasti dapat lagi sanksi. Sering-seringnya terjadi, itu bisa memicu motivasi dan pemikiran kamu untuk malas datang ke sekolah. Itu salah satunya. Apalagi tadi yang poin berapa? Itu tidak mengerjakan pekerjaan. Pasti itu salah satu lagi alasan untuk tidak hadir di sekolah. Iya. Dan saya tidak ada mengerjakan PR. Pasti ada lagi sanksinya. Tidak datang. Nah, pura-pura kirim informasi sama temannya, sama kelasnya, sakit. Itu, ya. Dari contoh-contoh tadi itulah yang salah satu penyebab sehingga muncul di dalam diri malas datang ke sekolah.
Itu kebanyakan seperti itu. Apalagi kalau sudah bikin seperti ini, ya, sudah ada keyakinan kelasnya, nah itu akan lagi lebih memantapkan dirinya untuk tidak hadir di sekolah kalau tidak mengerjakan PTN. Ya. Jadi ini 10 keyakinan kelas yang sudah dibuat harus bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Karena kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka konsekuensinya akan diterima oleh yang bersangkutan. Ya. Jadi harapannya apa yang sudah kita buat hari ini kita sepakati bersama, ya, untuk menjadi keyakinan kelas dan selanjutnya dapat dilaksanakan yang dipertanggungjawabkan oleh masing-masing individu. Ya. Jadi di sini artinya memposisikan diri seaman mungkin dari pelanggaran-pelanggaran yang bisa terjadi. Ya. Yang gampang sebenarnya. Bagaimana saya memposisikan diri sehingga diri saya aman, nyaman, tentram selalu berada di sekolah. Karena kalau perasaan aman, nyaman, dan tentram itu selalu tersimpan di dalam hati, itu yang menjadi motivasi kita untuk selalu rajin ke sekolah. Karena kenapa? Karena kalau kita di sekolah pasti kita akan merasa aman, nyaman, dan tentram. Makanya itu akan menjadi motivasi kita untuk bagaimana selalu rajin datang ke sekolah. Tapi kalau kamu memposisikan dirimu kalau berada di sekolah terancam, tidak senang, dan lain sebagainya, itu juga yang akan memotivasi kalian untuk malas datang ke sekolah. Ya. Coba contoh sederhana seperti ini. Kenapa kalau main HP 1 kali 24 jam bisa dilakukan? Oke, kan? Tapi coba disuruh membaca buku baru 5 menit sudah malas. Oke, kan? Apa alasannya gitu? Kenapa kalau main HP 1 kali 24 jam padahal membaca juga itu? Ya? Tidak ada bosannya. Tapi coba kalau disuruh membaca baru 5 menit sudah bosan. Kira-kira apa penyebab? Ada yang bisa kasih alasan? Kan masih berlaku sama semua kalian, kan? Kalau sudah di kamar tidak ada suara pasti main HP. Nah, bisa berjam-jam. Kenapa? Kenapa main HP itu kita rasa nyaman, bisa kita lakukan dalam jangka waktu yang lama? Karena di pikiran kita, dengan kita bahwa main HP itu sesuatu yang menyenangkan, yang kita butuhkan, sehingga betah dan semangat untuk kita lakukan. Tapi kenapa pada saat disuruh belajar baru 5 menit sudah bosan? Kenapa? Karena mendengar kata belajar yang muncul di mindset kita ada kata malas, tidak suka dan tidak senang. Itu salah satu penyebabnya. Ya. Kalau disuruh main HP biar 1 kali 24 jam non-stop mau. Tapi coba baru disuruh cuci piring 1001 macam nih kata-katanya keluar. Begitu kan? Ya. Karena kenapa? Karena mindsetmu di kata mencuci piring, kata bekerja itu sesuatu yang tidak menyenangkan, yang membuat kamu tidak nyaman. Tapi coba buat sesuatu yang akan kamu lakukan itu membuat kamu nyaman, tentram, pasti akan modelnya kan seperti itu. Pada saat bermain HP. Sama tadi, kalau di sekolah itu kamu sudah buat di bahwa di sekolah itu merasa nyaman, tentram, maka itu secara otomatis akan memotivasi kalian untuk selalu rajin datang di sekolah. Tapi kalau motivasi itu tadi di sekolah tidak bagus, ya, terpaksa, ya, unggah-unggahan, pasti motivasinya akan malas datang di sekolah. Sehingga kesimpulannya
untuk membuat kita melakukan sesuatu hal itu nyaman, tentram, dan damai. Buat sesuatu yang akan kita lakukan itu adalah sesuatu yang menyenangkan dan kita butuhkan. Ya, seperti itu. Dan sebelum kita akhiri, apa yang kita sudah buat kali ini, ya, bisa dilaksanakan, bisa dipertanggungjawabkan, sehingga situasi kondisi baik di dalam kelas maupun di luar kelas akan kalian selalu rasakan nyaman, aman, dan tentram. Sehingga itu yang membuat motivasi kalian untuk selalu rajin hadir di sekolah. Bisa ya? Bisa? Ini bukan hanya sekedar ditulis. Ya, ini tulisan kalau sebentar bisa guru lain masukkan, bisa kan? Bisa. Ya, tapi bagaimana yang sudah ditulis ini disimpan di memori kotak, ya, disimpan dalam hati sebagai bentuk keyakinan untuk bagaimana bisa dilaksanakan dan dipertanggung. Cukup ya? Bisa ya? Oke. Nah, demikian pertemuan kita hari ini. Lebih kurangnya menyebabkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.